Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi yang berjudul Analisis Penyusutan dan Pengambilan Keputusan. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Anfulim Fernanda Kusuma. Yang kedua, Indah Retno Susanti. Yang ketiga, Ken Sofi Bageswara. Dan yang keempat, Oki Dilamita. Latar belakang. Bagi seorang manajer, analisis penyusutan memiliki arti penting dalam mendukung setiap pengambilan keputusan yang dilakukannya. Penyusutan secara sederhana dilihat sebagai penurunan nilai, di mana penurunan nilai ini selalu dilihat dari segi perspektif finansial. Karena kajian finansial, maka setiap manajer berusaha memperkecil angka penyusutan dengan melakukan berbagai keputusan. Salah satu bentuk keputusan manajer adalah memilih produk yang memiliki nilai penyusutan rendah serta menerapkan teknik memperlambat penyusutan. Pada bab ini kita akan membahas tentang penyusutan dan pengaruhnya pada pengambilan keputusan. A. Definisi penyusutan. Penyusutan adalah penurunan nilai secara berangsur-angsur. Penurunan nilai ini terjadi pada berbagai jenis barang seperti gedung, kendaraan, peralatan kantor, dan berbagai inventaris lainnya. Bagi sebuah perusahaan atau seorang appraisal, kredit sangat penting untuk menilai penyusutan ini, karena penyusutan berhubungan dengan nilai suatu barang yang diagungkan pada saat seseorang ingin mengambil pinjaman kredit. Penyusutan suatu barang bisa berbeda-beda jenisnya tergantung jenis barang tersebut dan perawatan yang dilakukan pada barang tersebut juga. Perawatan mampu membuat penyusutan barang menjadi lebih lambat dan nilai barang masih tetap tidak mengalami penurunan yang tajam. Karena itu, bagi suatu perusahaan, biaya pemeliharaan menjadi penting, sehingga kos yang dialokasikan untuk pemeliharaan barang adalah memiliki tempat khusus. Dengan pengalokasian dana khusus untuk memperkecil masalah penyusutan, diharapkan suatu barang dapat dimanage secara baik. B. Penyusutan dan pengambilan keputusan. Bagi para manajer, perhitungan penyusutan dengan berbagai metode pendekatannya tersebut mampu memberi arah atau salah satu pendukung dalam membuat keputusan. Keputusan dibuat dengan tujuan memiliki arti jauh ke depan, yaitu menempatkan keputusan tersebut sebagai bagian aplikasi yang mempengaruhi berbagai tujuan-tujuan yang dimaksud atau diinginkan. Maka usaha-usaha meminimalisir berbagai bentuk keputusan bertujuan agar arah dan tujuan yang dimaksud tercapai sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Karena salah satu persoalan yang akan timbul di kemudian hari adalah jika keputusan tersebut dibuat dengan gegabah dan tanpa didukung oleh analisis hitungan yang dalam. Metode perhitungan penyusutan yang ditampilkan di atas akan dilihat dan dikaji secara komprehensif oleh seorang manajer yang dianggap paling realistis dan tepat sasaran, karena menempatkan suatu metode yang salah juga akan berdampak pada keputusan itu sendiri. Penyusutan sering diukur secara finansial dan dalam konsep manajemen diajarkan bagi seorang manajer untuk menempatkan kajian manajemen atas dasar-dasar yang seyogianya, seperti efisiensi dan efektivitas, di mana efisiensi dilihat dari segi biaya dan efektivitas dilihat dari segi waktu. Maka analisis penyusutan yang baik adalah sebagai berikut. Untuk efisien, dilihat dari segi penurunan nilai finansial yang lambat, artinya nilai beli suatu barang dan nilai jualnya tidak mengalami kejatuhan yang drastis. Sedangkan untuk efektif, dilihat dari segi penggunaan waktu, artinya barang yang dibeli dapat dipakai hingga periode waktu yang sesuai target, bahkan melebihi target pekerjaan. Misalnya, target pekerjaan suatu proyek adalah 5 tahun dan ternyata mesin yang dibeli dengan masa pakai baru 3,5 tahun sudah harus diganti dan diperbaiki. Untuk gambar 8.1, yaitu mesin pada periode usaha produktif dan periode kurang atau penurunan hasil produksi dapat dilihat sebagai berikut. Cara memperlambat penyusutan. Karena penyusutan bisa menyebabkan terjadinya penurunan nilai, maka manajer berusaha memperlambat penurunan nilai tersebut. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh seorang manajer dalam usahanya memperlambat penyusutan, yaitu yang pertama, melakukan perawatan terhadap berbagai produk yang dianggap memiliki nilai penyusutan, seperti melakukan servis berkala pada segala jenis mesin, kemudian memperbaiki bangunan-bangunan yang dianggap rawan masalah atau sudah terlihat layak untuk diperbaiki.
Untuk yang kedua, membeli barang yang memiliki nilai jual tinggi di pasaran. Contohnya, membeli mobil, sepeda motor, traktor, mesin, dan lain-lain. Jika suatu saat mobil tersebut ingin dijual dan membeli lain atau tukar tambah, maka diusahakan nilai jual tidak terlalu jauh. Kondisi nilai jual di pasar sangat tergantung pada persepsi masyarakat pada barang tersebut. Yang ketiga, memilih barang yang memiliki kualitas dan daya tahan tinggi. Contohnya, tidak membeli mesin yang diproduksi oleh perusahaan tanpa identitas yang jelas atau perusahaan dengan kualitas produksinya tidak terjamin. Biasanya, produk yang berkualitas itu diproduksi oleh perusahaan yang menerapkan standar ISO International Standardization Organization, seperti kepemilikan sertifikat ISO 9001 untuk sistem manajemen berkualitas, Quality Management System, dan ISO 14001 untuk sistem manajemen lingkungan, Environment Management System. Pada gambar 8.2, yaitu penyusutan nilai barang dengan perawatan cenderung lebih lambat. Penyusutan nilai barang seperti mesin menjadi lebih lambat jika dilakukan perawatan secara berkala. Namun sebaliknya, jika perawatan tidak dilakukan secara intensif, maka penyusutan mesin akan menjadi lebih cepat. Selanjutnya, metode perhitungan penyusutan. Ada beberapa metode penyusutan yang sering dipakai atau diterapkan oleh berbagai manajer pada umumnya beserta rumusnya, yaitu 1. Metode garis lurus, 2. Metode unit produksi, 3. Perhitungan sederhana persentase penyusutan secara harga pasar, 4. Perhitungan penyusutan secara kumulatif. Selanjutnya, metode garis lurus atau straight line method. Adapun rumus untuk metode garis lurus adalah penyusutan metode garis lurus atau D sama dengan harga produk awal suatu barang atau I0 dikurangi nilai sisa suatu barang atau IN dibagi umur manfaat suatu barang atau N. Untuk contoh soalnya, Bapak Kesumajaya, seorang kontraktor, memutuskan untuk membeli sebuah mobil seharga Rp285 juta. Setelah 8 tahun, ditaksir nilai sisa mobil tersebut akan menjadi Rp220 juta. Maka hitunglah penyusutan per tahun dengan mempergunakan rumus metode garis lurus. Untuk jawabannya diketahui harga produk awal suatu barang atau I0-nya yaitu Rp285 juta. Untuk nilai sisa suatu barang atau IN-nya Rp220 juta. Untuk umur manfaat suatu barang atau N yaitu 8 tahun. Penyelesaiannya yaitu penyusutan metode garis lurus atau D sama dengan 280 juta dikurangi 220 juta dibagi 8 sama dengan 60 juta dibagi 8 yaitu 7.500.000. Maka berdasarkan hasil hitungan penyusutan per tahunnya adalah Rp7.500.000. Selanjutnya, F. Metode unit produksi. Adapun rumus untuk metode unit produksi adalah D sama dengan L0 kurangi Ln kali T per N. Keterangan D yaitu penyusutan metode unit produksi, L0 yaitu harga produk awal suatu benda, Ln yaitu nilai sisa suatu benda, N yaitu umur manfaat suatu benda atau dalam unit, T yaitu lama pemakaian alat atau dalam unit. Penyusutan per unit dapat dihitung dengan rumus D sama dengan L0 dikurangi Ln per P. P yaitu jumlah produksi selama usia manfaat. Dan selanjutnya contoh soal. Bapak Mahesa Sanjaya memiliki mesin penggilingan padi yang selama ini telah dilakukan pemakaian selama 7 tahun untuk melakukan proses produksi, di mana beliau membeli mesin tersebut seharga 183 juta dan setelah 8,5 tahun kemudian diperkirakan nilai sisanya adalah 112 juta. Sementara jumlah produksi ditaksir 11.800 juta. Maka hitunglah dengan mempergunakan metode unit produksi, dan selanjutnya hitunglah penyusutan per unitnya. Diketahui L0 183 juta, Ln 112 juta, N 8,5 tahun, T 7 tahun.
Selanjutnya kita akan menghitung dengan menggunakan metode unit produksi, memakai rumus D sama dengan L0 min ln kali T per N, dan hasilnya yaitu 58.470.588,24. Kemudian kita akan menghitung penyusutan per unit dengan menggunakan rumus D sama dengan L0 dikurangi ln per P. Diketahui P 11.800 juta, dan kita akan menghitung D 183 juta dikurangi 112 juta per 11.800 juta sama dengan 6. Maka penyusutan per unitnya adalah 6. Kemudian G, perhitungan sederhana persentase penyusutan secara harga pasar. Untuk menghitung persentase penyusutan dapat kita hitung dengan mempergunakan rumus sebagai berikut. PP sama dengan HB min HJP per HJP. Keterangan PP presentasi penyusutan, HB harga beli, HJP harga jual yang berlaku di pasar saat ini. Selanjutnya contoh soal. Diketahui harga beli mobil merek Toyota Avanza di tahun 2008 seharga 184 juta dan harga jual di tahun 2013 yang berlaku di pasar adalah 126 juta. Maka berdasarkan nilai data ini hitunglah persentase penyusutannya dalam 6 tahun tersebut. PP sama dengan HB min HJP per HJP sama dengan 164 juta min 126 juta per 126 juta sama dengan 38 juta dibagi 126 juta sama dengan 0,30 atau 30%. Maka penyusutan dalam 6 tahun adalah 30% dan per tahunnya jika dihitung secara rupiah adalah 38 juta dibagi 6 sama dengan 6 juta per tahun. Kemudian H, perhitungan penyusutan secara kumulatif. Contohnya seseorang yang ingin membeli sebuah mobil bekas merek Kijang Innova tahun 2007 seharga 125 juta. Namun ternyata dari hasil tawar-menawar tersebut harga kesepakatan terjual adalah 110 juta. Ini terjadi karena pembeli memberikan penilaian terhadap kualitas serta berbagai kondisi dari mobil tersebut, mulai dari mesin, jarak tempuh yang selalu dikondisikan bodi mobil dan sebagainya. Maka begitu juga pada saat seseorang mengajukan pinjaman ke perbankan dengan menyatakan agunan rumah, tanah, kendaraan, dan sebagainya. Bagi pihak perbankan, agunan yang ditawarkan tersebut sama haknya dengan analisis membeli atau memiliki agunan tersebut jika sewaktu-waktu debitur tidak sanggup membayar cicilan angsuran secara baik atau bahkan tidak sanggup sama sekali. Dan dalam konsep marketing kita mengenal dengan istilah membeli adalah raja dan penjual wajib melayani pembeli dengan baik. Maka kreditur adalah pembeli dan calon debitur adalah penjual. Selanjutnya adapun penempatan angka presentasi dan hitungan lainnya di sini biasanya adalah hasil kesepakatan perbankan dengan calon debitur dalam memutuskannya. Karena kondisi fisik barang sangat dipengaruhi oleh kondisi langsung dari barang tersebut,
yaitu jika barang tersebut adalah sangat baik dalam perawatan maka jelas nilai presentasi penyusutannya adalah kurang. Namun jika perawatan kurang atau barang tersebut sudah mengalami banyak masalah maka nilai presentasi penyusutannya adalah tinggi. Contoh soal: manajer kredit Bank Pasifik Abadi melakukan analisis dan memperhitungkan penyusutan terhadap aset perusahaan PT Bobuncur Jaya. Selanjutnya dilakukan perinciannya, yaitu Berikut adalah penyusutan aset per tahun. Dapat dilihat pada nomor 1 yaitu gedung, kantor, dan rumah dinas. Total penyusutannya adalah 13,5%. Sedangkan untuk kendaraan, total penyusutannya 149%. Dan yang nomor 3, alat inventaris kantor mengalami penyusutan di angka 130%, dan peralatan rumah dinas mengalami penyusutan di angka 75%. Adapun rincian harga beli aset sebelum mengalami penyusutan. Yang pertama, gedung, kantor, dan rumah dinas totalnya senilai 36M 750 juta. Sedangkan untuk kendaraan totalnya 3M 22 juta. Dan alat inventaris kantor total keseluruhan 188.860.000. Dan untuk peralatan rumah dinas dengan total senilai 51.300.000. Berikut adalah nilai sisa. Nilai sisa yang dimaksud di sini adalah nilai hasil dari penyusutan. Dapat dilihat dari gedung, kantor, dan rumah dinas pada harga beli 30M, sekarang tinggal 20M 650 juta. Dan untuk penyusutan kendaraan total senilai 2M 29 juta. Dan alat inventaris kantor tinggal 119.400.000. Sedangkan untuk peralatan rumah dinas total keseluruhan tinggal 34.780.000. Maka selanjutnya kita dapat menghitung penyusutan per tahunnya dengan rumus, yaitu P sama dengan HB dikurangi NS dikali PP TH. Yang dimaksud di sini adalah dengan keterangan P sama dengan penyusutan per tahun, HB sama dengan harga beli, NS sama dengan nilai sisa, PP TH sama dengan persentase penyusutan per tahun. Dengan catatan nilai sisa juga harus dilihat berdasarkan tahun beli dan beberapa lama masa pakai. Maka berdasarkan data dan rumus di atas kita dapat menghitung besarnya penyusutan yang terjadi per tahunnya. Berikut dapat dilihat nilai atau angka penyusutan aset atau aktiva tetap per tahunnya. Yang pertama yaitu gedung, kantor, dan rumah dinas. Total penyusutan per tahunnya yaitu 1M 475 juta. Dan untuk kendaraan total keseluruhannya adalah 172.700.000. Sedangkan untuk alat inventaris kantor total keseluruhannya adalah 10.844.000. Dan untuk peralatan rumah dinas total keseluruhannya yaitu 1.823.000. Berikut adalah hasil akhir atau total penyusutan aset per tahunnya. Dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, maka kita juga dapat menyusun di jurnal dengan atau sebagai contoh pada tabel berikut. Berikut adalah materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kelebihan, sekian, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.